dari berbagai tempat. Iya. Jadi apa aja yang kamu rasain terus kamu dengar terus kamu Nggak usah. Datang ke sana tuh udah merinding banget. Langsung udah ada suara yang jatuh-jatuh gitu, kayak ada yang lempar-lemparin. Terus tadi kayak ada yang nongol belakang pohon gitu. sosoknya siapa? Nggak tahu itu putih. Gak kelihatan jelas sih, cuma nongol sepintas gitu. Hah? Bau. Asapnya di situ tuh. Saya suruh satu kameramen ke sini kejar untuk ambil gambar. Ternyata ada vortex yang muncul dari pohon apa namanya? Bambu. Pohon bambu. Terus nggak lama selang 1 sampai 2 detik tuh muncul kepala ya, penampakan kepala ini hancur. Ada kayak orang jalan, Iya. kayak orang jalan. Pas banyak paku. Masih ya. Tadi Nih. Sini Ki. Kayak yang jalan gitu tapi di atas benteng, kayak merangkak gitu di atas benteng. Coba ini. Sebelah sini nih. Kalau itu kita caranya kan? Iya pencarian. Astagfirullahaladzim. Tapi aku kayak masih ngeliat gumpalan asap sih di situ. Masih putih, di situ masih kelihatan putih. Di dekat pohon ini nih, sebelah sini yang Sebelah kanan. Sebelah kanan. Bisa didengar ayam berkokok. Padahal masih jam 1 pagi pemirsa ya. Tapi ini eksistensi ayam-ayam berkokok ini menandakan fenomena alam. Dia melihat sosok yang memang Muncul. mungkin keluar. Seperti itu. Nah, ini saling bersautan nih, padahal masih jam 1 pagi nih pemirsa ya. Adit. Kayak suara ular sih Ki, karena Ana lihat juga di sini tadi sempat melebat ada sosok seperti siluman ular. Jadi kedengarannya juga tadi sempat dengar suara seperti delisilan ular kan. Ya udah kita pencar Ya lagi. pencar lagi, tadi pada udah kayak pencar kita baru. Yuk. Ya pemirsa, Ana sudah berpisah sama Kiprana. Kiprana melakukan penelusuran bersama Adela, fans jejak paranormal yang berasal dari kota Bandung. Dan sekarang Ana juga nggak sendiri, Ana juga ditemenin oleh salah satu fans yang berasal dari Jakarta. Kita panggil aja ya. Li, mana Li? Halo, namanya siapa? Surono. Surono dari Jakarta ya, bener ya? Ikut ini di Twitter ya? Alhamdulillah, dapat ya. Udah siap. Tapi maaf, Ana lihat udah merinding. Kenapa? Udah merasakan ya energi yang ada di sini? Udah merasakan. Sebelumnya pernah ngalamin nggak? Belum pernah. Belum pernah sama sekali ya. Oke, ya udah sekarang kita lanjut ke dalam aja. Karena tadi ketika di luar, Ana lebih banyak melihat sosoknya di arah dalam. Ana harus panggil apa ya? Mas aja ya? Mas Rono aja. Tadi melihat banyak sosok-sosok makhluk gaibnya itu di dalam. Tapi kalau boleh Ana terawang dari sekarang nih, di lokasi ini tuh Ana lihat tuh memang dihuni oleh leluhur-leluhur, berpenghuni leluhur-leluhur di sini yang tadi memang sempat diutarakan ke Prana juga. Di depan memang di sini ada sosok kakek-kakek dan nenek-nenek berlalu lalang. Bahkan sekarang mereka ada di belakang kita. Itu seperti membawa bungkusan atau buntelan. Nanti Ana juga ingin berkomunikasi dengan mereka. Mudah-mudahan bisa dimedialisasikan lewat Mas Rono ya. Yuk lanjut ke dalam yuk. Li,
Oke pemirsa, ini baru masuk. Mas Rono sudah merinding, ini bisa dilihat bulu-bulunya berdiri semua, udah ada interaksi ya. Terus terang, Ana juga tadi sempat kaget ketika masuk ke sini. Biasanya dengan berbekal doa dan keyakinan, alhamdulillah menjalankan syuting itu penuh ketekanan. Tapi ini kalau Ana boleh jujur nih, sekarang tuh kayak deg-degan. Aku tuh deg-degan sekarang. Ini adalah salah satu interaksi dari sosok-sosok keberadaan mereka yang memang kalau menurut Ana cukup banyak dan cukup kuat. Dan sekarang yang terus terang jujur Ana ngeri ngelihatnya, karena di sini ada sosok tinggi besar, bukan sosok berasa kan? Ini bisa dilihat di zoom lagi, merindingnya sampai seperti ini. Ini kelihatannya galak sekali sosok ini karena dia tuh seperti jawara. Tapi sangat kuat seperti ini. Astagfirullahaladzim, sekarang kita hampiri sosok yang sekarang berdiri di atas sana. Mudah-mudahan mau berinteraksi dengan Mas Rono ya. Tahan. Sosoknya ketika Ana tarik. Cukup lumayan perlawanan. Ini kalau dilihat semua anggota badannya, mulai leher, tangan, Mas Rono merinding semua. Ana berusaha menarik sosok yang ada di sini, tapi dia tidak mau masuk ke badannya Mas Rono. Dia hanya memegang, tadi sempat jatuh, memegang dan menepuk badannya Mas Rono hingga terjatuh. Dan secara nggak langsung ini kalau Ana lihat sekarang Mas Rono itu jatuh pingsan. Dia seperti tertidur, tapi kalau Ana lihat spiritnya atau dalamannya Mas Rono itu seperti berjalan, melihat. Padahal tadi apa yang Ana lakukan itu bukan melakukan satu perjalanan astral, tapi mensensitifkan, mempekakan. Karena memang di sini energinya cukup kuat, dan sosok itu berinteraksi sehingga menepuk dan menjatuhkan badannya Mas Rono sampai jatuh pingsan. Nanti setelah dia terbangun kita tanya-tanya, tapi mudah-mudahan ada sosok makhluk gaib yang lain mau masuk ke badannya Mas Rono, karena di sini sekarang ini bisa dilihat Ana cukup berkeringat banyak. Di sini sudah mulai banyak berkumpul sosok-sosok makhluk gaib yang dengan sengaja berdatangan. Mereka seperti ingin masuk ke badannya Mas Rono, tapi Ana lihat mereka seperti masih ragu.